Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 6 halaman 99 sampai 100. Volume dari bermacam-macam bentuk. Setiap benda pasti memiliki volume. Bagaimana kita dapat menemukan volume benda selain benda berbentuk kubus dan prisma segi 4? Sebagai contoh, kita dapat mencari volume benda yang tidak teratur seperti bebatuan dengan cara memasukkannya ke dalam air. Ketika kamu menenggelamkan suatu benda ke dalam air, tinggi air tersebut akan meningkat sesuai dengan volume benda. Ayo temukan volume dari batu di bawah ini. Coba adik-adik perhatikan gambarnya. Di sini ada sebuah tangki yang berisi air, kemudian tangki tersebut dikasih batu. Maka ketinggian airnya akan berubah. Sekarang kita akan mencari volumenya. Diketahui panjang tangkinya sama dengan 10 cm, lebarnya 10 cm. Coba adik-adik perhatikan posisi airnya. Yang pertama, posisi airnya di sini. Kemudian setelah dikasih batu, posisi airnya yaitu naik 1 cm lebih tinggi. Berarti di sini diketahui peningkatan tinggi airnya sama dengan 1 cm. Karena kita akan mencari volume batu, di sini volume batu sama dengan volume peningkatan air. Berarti untuk mencari volume batunya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 10 dikali 10 dikali 1. Di sini yang dituliskan yaitu tinggi peningkatan airnya 1 cm. 10 kali 10 dikali 1 sama dengan 100. Jadi volume batunya sama dengan 100 cm3. Ayo ukurlah volume dari berbagai benda di bawah ini. Ayo pikirkan cara menggunakan tangki untuk mengukur volume dengan mudah. Coba perhatikan di sini ada gambar buah-buahan, yaitu ada pepaya, labu, dan semangka. Untuk menentukan volume bendanya, langkah pertama, kita tentukan dulu panjang dan lebar tangkinya. Selanjutnya, beri tanda ketinggian air sebelum benda dimasukkan. Langkah ketiga, masukkan benda yang akan diukur volumenya. Langkah keempat, beri tanda ketinggian air setelah benda dimasukkan. Nah, setelah benda dimasukkan, kita ukur ketinggian airnya. Setelah kita kasih tanda, ukurlah peningkatan airnya. Nah, di sini adalah tinggi peningkatan airnya. Langkah yang terakhir yaitu tentukan volume peningkatan air untuk menentukan volume benda yang diukur. Karena volume benda sama dengan volume peningkatan air. Untuk rumus volumenya berarti panjang kali lebar dikali tinggi peningkatan airnya. Selanjutnya kita akan belajar kapasitas. Ada sebuah kontainer berbentuk prisma segi 4 terbuka yang terbuat dari kayu seperti gambar di samping. Pertanyaan pertama, berapa banyak air yang dapat mengisi kontainer tersebut? Sisi mana yang perlu kita ketahui agar dapat menghitungnya? Nah, yang pertama kita akan mencari banyak airnya tanpa kita pedulikan kontainer yang di bagian dalam. Berarti kita hanya memperhatikan ukuran kontainer yang di bagian luar. Di sini diketahui panjang kontainernya 7 meter, lebarnya 7 meter, dan tingginya 5 meter. Maka volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 7 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 245. Jadi volume kontainernya adalah 245 meter kubik. Nah adik-adik, ukuran dari kontainer sama dengan volume air yang mengisinya. Volume ini disebut kapasitas dari kontainer tersebut. Untuk dapat menghitung kapasitasnya, kita perlu mengetahui ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagian dalam dari kontainer tersebut. Pertanyaan nomor 2, berapa ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagian dalam dari kontainer dalam satuan meter?
Nah, adik-adik, coba perhatikan kontainernya. Sekarang kita akan mencari ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagian dalam. Untuk panjangnya berarti bagian ini. Panjang bagian luar yaitu 7 meter. Berarti untuk mencari panjang bagian dalam yaitu panjang bagian luar dikurangi dengan lapisan kayunya, yaitu lapisan kayu sebelah kiri dan lapisan kayu sebelah kanan. Untuk lapisan kayunya berukuran 1 meter dan 1 meter. Berarti untuk panjang bagian dalam yaitu 7 meter dikurangi 1 meter dikurangi 1 meter sama dengan 5 meter. Kemudian untuk lebar bagian dalamnya yaitu di sini. Tadi diketahui lebar bagian luarnya adalah 7 meter. Berarti lebar bagian dalam yaitu 7 meter dikurangi lapisan sebelah kanan dan lapisan kayu sebelah kiri, yaitu 1 meter dan 1 meter. Oleh karena itu lebarnya sama dengan 7 meter dikurangi 1 meter dikurangi 1 meter, atau 7 dikurangi 2 meter. Sama dengan 5 meter. Di sini diketahui panjang dalamnya 5 meter, lebar dalamnya 5 meter. Selanjutnya kita akan mencari tinggi kontainernya. Diketahui tinggi kontainer bagian luarnya adalah 5 meter. Karena ini adalah kontainer terbuka, berarti untuk tinggi bagian dalam tinggal kita kurangkan lapisan yang di bawah, yaitu 1 meter. 5 meter dikurangi 1 meter sama dengan 4 meter. Jadi tinggi bagian dalamnya adalah 4 meter. Nah, jadi kesimpulannya panjang bagian dalam yaitu 4 meter, lebarnya 5 meter, dan tingginya 4 meter. Pertanyaan nomor 3, berapa kapasitas kontainer dalam meter kubik? Untuk mencari kapasitas kontainer berarti kita mencari volume bagian dalam. Panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 5 meter dikali 5 meter dikali 4 meter. 5 dikali 5 yaitu 25, 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi volumenya sama dengan 100 meter kubik. Jadi kesimpulannya, kapasitas kontainer atau volumenya sama dengan 100 meter kubik. Gambar di bawah ini adalah sketsa dari kolam renang sekolah. Misalkan kedalaman kolam adalah 1 meter. Hitunglah perkiraan kapasitas kolam renang sekolah tersebut. Kapasitas kolam berarti kita mencari volume kolamnya. Untuk mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 25 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya atau kedalaman kolam sama dengan 1 meter. Berarti volumenya sama dengan 25 dikali 10 dikali 1. Hasilnya adalah 250. Jadi kapasitas kolamnya sama dengan 250 meter kubik. Nah, adik-adik sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.